Hai semua, hari ini temenin gue di Football Express bersama Eriks dan Vili, pasangan suami istri yang luar biasa hebat banget yang bikin Football Express dan juga penuhin semua kebutuhan jersey original kalian. Riks, boleh ceritain nggak history dari Football Express? Football Express ya. Eh, Kalau Football Express historinya dia dari 2014 ya mulai ada sampai 2021 sekarang, berarti kita udah 7 tahun ya ini ya. Awal mulanya gue hobi koleksi baju KW atau grade ori. Dulu di Thailand itu yang terkenal KW grade AAA katanya. Itu yang paling mirip dengan original. Nah, seiring jalannya waktu gue udah mulai agak, kan gue sukanya AS Roma nih gitu. AS Roma tuh susah dapat jadi barangnya. Jadi kenapa gue awal koleksi grade ori. Yang kedua yang gue suka Chelsea itu gampang dapatnya karena di Sport Station segala macam di Adidas masih suka ada bajunya Adidas. Nah akhirnya gue cari-cari nih, gue googling gimana caranya gue bisa dapat jersey ori AS Roma. Begitu jersey yang lain-lain juga lah, ada Marseille juga, gue demen Marseille. Nah gue googling ketemu satu forum namanya Jersey Motion. Nah dari situlah gue belajar bedanya grade ori dengan yang original, dimana cari yang original juga, apa yang ngebedain jersinya, kenapa lu harus koleksi yang koleksi jersey original. Nah dari situ belajar ketemu sellernya, gue belanja sama dia, gue belanja polosan waktu itu bajunya. Mulai gue pengen printing nama nih biar kayak pemain bola kan. Gue cari-cari ternyata sesepuh di sono juga ada punya toko di STC Senayan namanya Muhammad Septo Riza. Nah dari sanalah gue mulai ngepres, ngobrol, kita deket, lama-lama teman-teman deket. Nah dia mulai ngobrolin bisnis, dia pengen ngembangin bisnisnya, dia punya toko gimana. Nah gue baru mau memulai bisnis. Nah gue mau masuk ke bisnis ini, dia mau ngembangin bisnis ini, cocok lah jadinya klop. Kita buka pertama kali outlet itu ya di di Ruko situ ya, di Ruko ya. Nah 2014 sampai 2016 bareng sama dia. 2014 ke 2016 di Ruko itu, terus kontrak habis, kita kan mesti pindah tempat. Gue bilang sama si Septo, kita cari tempat-tempat di Kelapa Gading aja ya. Gue bilang gue nggak mau, soalnya gue udah build base-nya itu 2 tahun di Kelapa Gading, gue nggak mau pindah ke tempat lain lagi. Akhirnya kita nyari tempat, pilihannya cuma 3 waktu itu karena mesti masuk ke mall, antara NKG, Moi, atau Arta. Nah yang paling affordable itu Arta. Mulailah kita keliling-keliling bareng-bareng, ketemu manajemen, nanya, dapat penawaran harga, ngobrol-ngobrol. Akhirnya si Septo nggak masuk hitung-hitungannya. Buat dia nggak masuk hitung-hitungannya, ya gua harus jalan sendiri. Ya gua show must go on lah ya, karena gua udah jalan 2 tahun. Gua coba lah. Ya kalau gagal ya udah gitu, at least gua coba gitu, gua try. Ya ternyata berhasil. Semua usaha lu itu tentang Football Express, lu jalanin before lu married atau udah married? Belum married gua. Dari sebelum married, dari 2014, gua kan baru married baru-baru ini ya, Juni 2021. Jadi sebelum married memang gua posisinya si Vili itu udah tahu dari sebelum gua mulai bisnis ini sampai mulai bisnis ini dan sampai sekarang. Okay. Gitu. Vili, gimana reaksi tahu semua usaha Eriks ini? Awalnya memang tahu kan kalau Erik itu emang hobinya dari dulu, pas pacaran pun dia suka koleksi baju bola, ori. Dan waktu itu juga pas di STC Senayan aku sering nemenin Erik untuk bikin press-pressan namanya di Septo itu. Jadi pas tahu ini dia mau buka usaha Football Express dan sesuai dengan hobi dia, sih gue sangat mendukung sih. Soalnya emang tau lah dia gimana sih kalau orang punya usaha bisnis berangkat dari hobi itu pasti akan ngerjainnya tuh bakal sangat sungguh-sungguh kan. Jadi ya gue sangat mendukung sih dia punya usaha ini gitu. Eriks, Vili, tadi kan diceritain kalau ini usaha dari Eriks before married ya.
Kalian sebelum merit pikirin tentang perjanjian kawin nggak sih? Kalau mikirin sih sempat kepikiran ya. Iya, Kalau soalnya mikirin sempat kepikiran. teman kita ada satu teman baik aku sendiri, dia udah bikin sama pasangannya. Nah waktu itu juga aku ngobrol-ngobrol sih sama Erik, gimana kalau kita butuh nggak sih sebenarnya perjanjian pranikah ini kan? Terus ujung-ujungnya kayaknya mungkinnya kita ngerasa kayaknya nggak butuh apa gimana, pokoknya nggak ngomongin lagi sih soal itu. Jadi kayak cuman ngomong sekelibat aja, habis itu ya udah kita lupa, akhirnya kita nggak bener-bener ngomongin fokusin itu Ya, lagi. soalnya menurut gua karena perjanjian pranikah itu kan sepengetahuan gua ya, Sepengetahuan orang awam sih. orang awam perjanjian pranikah itu kan tujuannya kalau misalnya ada salah satu pihak yang punya usaha, kalau misalnya suatu saat usaha itu bangkrut, yang pihak yang lain nggak ketarik gitu kan, asetnya nggak ketarik gitu untuk lunasin utang-utangnya gitu loh. Jadi so far kan yang punya usaha cuma gua juga, terus dia juga gak punya usaha, dan gue semaksimal mungkin gue kan selalu diajarin sama bokap gue, kalau lu mau ngutang jangan ngutang sama pihak lain lah, lu coba cari dulu pinjaman dari bokap gue. Bokap gue selalu yang support gue, investor pertama gue ya bokap gue. Oke, Eriks, Philly, gue jelasin ya. Kalau perjanjian kawin itu pada prinsipnya adalah ngatur tentang harta. Yang harus lu atur dalam perjanjian kawin itu pasti tentang harta. Artinya, start tank lu merit nggak ada yang namanya harta bersama. Harta masing-masing tercatat atas nama Erik, milik Erik, tercatat atas nama Philly, milik Philly. Nggak ada harta bersama. Begitu juga terjadi nanti kalau putus perkawinan, langsung bawa yang tercatat namanya masing-masing. Pada prinsipnya itu yang harus diatur di perjanjian kawin. Ya, bener yang dibilang tadi, kalau ngomongin perjanjian kawin itu ya kayak insurance. Kalau ada apa-apa sama pasangan kita, aman pasangan yang lainnya, gitu. Ya, nah kalau lu udah dengar kayak gini, kalian consider nggak untuk tetap bikin sekarang? Sebenarnya perjanjian pranikah itu kalau misalnya kita udah married gitu, emang bisa bikin after gitu. Sekarang bisa, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan kalian bikin perjanjian kawin after married. Oh gitu, tapi dulu nggak bisa ya? Dulu nggak bisa, memang ini baru. Oh, oke. Terus kalau misalnya harta terpisah itu yang termasuk di harta terpisah itu apa aja? Semua properti. Semua properti. Kayak punya mobil, rumah. Aset pasti kan. Aset, tabungan. Betul. Kalau kita mau ngomong gampang adalah nama yang tercatat adalah pemiliknya. Kalau rumah sertifikat namanya siapa itu pemiliknya. Pasti kan. Ya, kalau mobil BPKB-nya. Kalau perhiasan yang diperuntukkan buat yang pakai perhiasan itu. Tapi kalau perhiasan kan nggak ada kayak suratnya, berarti bisa kayak gambling gitu kan? Bisa dibuktikan dari evidence pas ngebeli. Oh, misalnya not invoice atau nota gitu. Betul. Sekarang kalau misalnya perhiasannya dikasih, misalnya kan kayak kita misalnya married kan pasti ada tepai gitu kan. Misalnya kan pasti dapat perhiasan tuh, nah itu gimana cara ngebuktiinnya? Kalau itu milik bersama pasti kalau kalian. Karena kalian kan nggak ada perjanjian kawin kan, jadi pasti milik bersama. Kalau ada perjanjian kawin itu bisa disepakatin. Oh, berarti ya. Jadi bukan artinya clean kalau ada perjanjian kawin itu nggak ada harta bersama. Iya. Tapi bisa disepakatin. Oh, dibagi-bagi, yang ini harta gue, ini harta lu, ini harta bersama. Iya, atau ini karena hasil dari tepai kita atau dari resepsi perkawinan kita sepakatin ini milik bersama deh. Bisa. Nanti kalau misalnya amit-amit cerai, pisah, itu harta itu akan di-split. Kalau bersama rights-nya 50-50. Rights-nya 50-50 ya. Nah, ini yang awam nggak tahu. Kita kan selalu ngomongin harta bersama, harta gono gini. Tapi sebenarnya pengertian harta di situ adalah aset dan utang ya. Aset dan utang. Utang juga ya. Utang juga. Jadi that's why kalau nanti Eriks atau Philly berhutang ke bank, pasti pasangannya disuruh minta tanda tangan. Beda sama yang nggak punya perjanjian kawin, mereka nggak akan pernah diminta tanda tangan selama tunjukin perjanjian kawinnya. Oke. So far nggak kepikiran nih? Belum. Dari penghasilan lu di Football Express, gimana alokasinya?
Gua ada rekening bersama sih, jadi semua penghasilan gua taruh di rekening bersama itu ya buat kebutuhan kita bersama. Hidup sehari-hari Iya, juga buat sih, sehari-hari dari gitu rekening. aja. Next, Philly, tahu nggak tentang harta bersama? Harta bersama mungkin kalau buat gua sih karena gua baru hidup bersama ya mungkin yang hasil yang dari kalau kita kan ada tepai begitu ya kadang-kadang kan nggak itu kan ada yang kasih perhiasan, duit, ada yang kasih uang. uang. Nah, itu yang gua maksud harta bersama sih kayaknya. Iya, Itu aku ya. juga mikirnya gitu sih, kayak pemberian gitu, misalnya pas kita menikah, Itu doang. hadiah gitu. Oke. Jadi, start tank lu merit sampai nanti putusnya perkawinan, akan ada yang namanya harta bersama. Harta bersama itu mau Eriks yang hasilin, mau Philly yang hasilin, siapapun itu milik bersama. Rights-nya 50-50. Sih. Itu yang namanya harta bersama. Jadi semua income lu Riks dari Football Express ini juga milik Philly. Oh gitu. 50%. Oh. Begitu juga utang lo, juga utang Philly 50%. Iya. Both ways ya. Iya. Philly juga ke Eriks begitu. Sih. Gitu. That's why memang harus terbuka sih, harus ngomong. Khususnya kalau soal utang ya. Kalau Iya. aset kita semua happy. Iya, kalau aset semuanya happy, kalau utang ya gitulah. Gitu. Itu yang namanya harta bersama. Tapi aku baru tahu sih kalau utang juga utang bersama jadi. Iya. Memang pengertiannya agak picik, cuma ngomong harta bersama. Tapi sebenarnya di dalam harta itu ada harta dan utang. Iya. Bisa diganti tulisannya harta dan utang bersama. Iya, karena utangnya nggak pernah disebut, yang Iya. disebut hartanya doang ya. Tuh. Rex, Philly, tahu nggak tentang harta bawaan? Harta bawaan gua kurang tahu sih sebenarnya sih. Kalau harta bawaan menurut aku yang sebelum kita merit emang misalnya udah punya mobil atau rumah yang atas nama kita sendiri sih. Betul. Jadi harta bawaan itu satu yang kita bawa before merit. Itu belongingsnya tetap milik kita. Nah, satu lagi yang kita dapat selama merit, tapi dari hasil warisan atau hibah atau hadiah. Gitu. Dan itu belongingsnya tetap milik masing-masing. Bukan harta bersama. Pertanyaannya kalau misalnya harta bawaan itu sekarang kan nggak ada perjanjian pranikah. Harta bawaan itu tetap masing-masing atau nanti jadi 50-50 juga nggak dong? Enggak, harta bawaan tetap Harta masing-masing. bawaan masing-masing ya. Berarti harta bersama itu adalah harta yang sejak menikah. Sejak menikah. Harta bersama itu sejak tank merit. Sejak tank merit. Jadi terhitung dari mulai tanggal gue merit dong ya. Iya, tanggal merit. Jadi itu baru Semua disebut semuanya baru bilang harta bersama. harta bersama. Mau siapapun yang menghasilkan. Oke. Gitu. Termasuk aset-aset yang dibeli sama harta bersama walaupun nanti asetnya atas nama gua, atas nama dia, termasuk itu harta bersama juga. Sesudah merit ya. Ya. Ya karena kita nggak bikin perjanjian. Betul, nikah itu kan. konsekuensinya. Konsekuensi dari tidak membuat perjanjian kawin, harta bersamanya jadi ada. Akan dan- terus ya. Terusnya harta bersama, walaupun misalnya kamu beli pakai uang kamu pun akan jadi harta bersama. Gitu Betul, kan. nggak peduli. Jadi nggak ada tuh yang ngomong, Philly cuma ibu rumah tangga, misal ya. Philly kan nggak kerja, ini aset semua Alex yang beli. Kamu tuh nggak punya bagiannya, nggak. Tetapi secara 50-50. ternyata hukumnya seperti itu ya. Mesti 50-50 warna. 50-50. Oke. Udah selesai ya. Kita udah spend waktu kita bersama Alex sama Philly. Jadi orderan gue mana nih, Alex? Oh, nih. Orderan udah keluar juga nih, Bro. Nih, ada Lautaro ya. 1. Ini ada Neymar PSG yang lo kompres kemarin nih. 2. Ini ada apa nih? Messi. Messi juga ya. Ya. 10 semua nih yang lu udah banget masuk ke 10 kayaknya nih. 3. Tuh. Totti. Roti. Ini last season ya? Iya, betul. Totti ya. Juga 10 lagi. Ya, 2 lagi. Sama satu lagi Manchester City, tim gue favorit tuh nih, Aguero. Iya. 10 lagi. Thank you so much ya, Rick. Thank you, Sama-sama. Thank you, Mas. Sudah Sama-sama. di radio. Aduh.